aku rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah masuk semua kan? Alhamdulillah, sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Nurul Huda Askia, Selvi Puspitasari. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga semuanya semangat belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem. Tepatnya subtema 1 komponen ekosistem. Nanti setelah mengikuti pelajaran, kalian dapat menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik melalui pengamatan langsung dan menyajikan hasil pengamatan secara lisan dengan bahasa yang jelas dan sopan. Kira-kira siapa tahu apa itu ekosistem? Iya, Nurul. Hebat, betul sekali Nurul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar tentang ekosistem, coba pikirkan lingkungan di sekitar rumah kalian. Kalian pernah melihat tumbuhan, hewan, atau tempat hidup mereka kan? Coba ceritakan pengalaman kalian tentang lingkungan di sekitar kalian. Wah, hebat sekali. Jadi, tanpa sadar, kalian sudah sering melihat ekosistem di sekitar kalian. Nanti, kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana tumbuhan, hewan, air, dan tanah saling bergantung satu sama lain. Nah, sebelum belajar lebih dalam, kita ice breaking dulu yuk. Ibu punya 3 benda. Yang pertama ada daun, ada batu, dan ada air. Di antara ketiganya, mana yang termasuk makhluk hidup? Betul sekali, itu contoh komponen biotik, sedangkan batu dan air termasuk abiotik. Nah, hari ini kita akan mengamati langsung benda-benda di sekitar kita untuk mengenali komponen ekosistem. Sebelum mulai, perhatikan ya buku kalian yang ada gambarnya. Coba kalian baca. Ada yang mau membacanya? Yang gambar 1. Ya, Nurul. Nah, terima kasih Nurul. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut, di situ kita bisa melihat hewan-hewan seperti gajah, jerapah, singa, burung, dan ikan, serta pohon, air, dan matahari. Semua yang ada di gambar itu membentuk sebuah ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan benda tak hidup di suatu tempat. Mereka saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain supaya bisa hidup. Contohnya, makhluk hidup atau biotik seperti hewan, tumbuhan, ikan, burung. Benda tak hidup atau abiotik seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan batu. Hewan butuh tumbuhan untuk makanan, tumbuhan
tumbuhan butuh air dan sinar matahari untuk tumbuh, dan semua makhluk hidup butuh udara untuk bernapas. Jadi, semuanya terhubung dan saling membantu dalam ekosistem. Nah, ekosistem tersusun atas tiga. Yang pertama itu individu atau satu makhluk hidup, contohnya satu ekor singa dan satu ekor kucing. Nah, yang kedua itu populasi, yaitu kumpulan makhluk hidup sejenis. Contohnya, ada kumpulan singa dan kumpulan kucing. Yang ketiga, ada komunitas, yaitu berbagai populasi yang hidup bersama. Misalnya, singa, jerapah, dan gajah yang hidup di padang rumput yang sama. Nah, kesimpulannya itu, ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda tak hidup saling berhubungan untuk menjaga kehidupan di alam. Ya, benar sekali, Nurul. Sekarang kita akan mengamati objek langsung. Silahkan ambil satu benda di sekitar kalian yang menurut kalian termasuk dalam ekosistem. Kalau selfie, kalau selfie apa? Nah, hebat. Sekarang, coba pikirkan apa peran masing-masing dalam ekosistem. Nah, hebat. Sekarang, coba pikirkan apa peran masing-masing dalam ekosistem. Nah, sangat bagus. Inilah yang disebut hubungan antar komponen ekosistem. Semua saling bergantung satu sama lain. Nah, di buku itu, coba perhatikan gambar di buku itu. Di situ ada tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Semua saling berhubungan. Sekarang, coba pikirkan apa yang terjadi kalau salah satu komponen hilang, seperti air contohnya. Betul sekali, di alam, semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Matahari memberi cahaya dan panas agar tumbuhan bisa membuat makanan. Tumbuhan memerlukan air dan tanah untuk tumbuh. Hewan memakan tumbuhan agar mendapatkan energi. Jika tumbuhan dan hewan mati, tubuhnya akan membusuk dan menjadi pupuk bagi tanah. Semua saling berhubungan sehingga kehidupan di alam tetap seimbang. Jadi, keseimbangan ekosistem harus dijaga. Tanpa salah satu komponen, kehidupan bisa terganggu. Nah, sekarang kalian berdua bekerja sama untuk menjelaskan hasil pengamatan kalian tadi. Satu orang menjelaskan bagian biotik, satu lagi bagian abiotik ya. Nah, bagus sekali. Kalian sudah saling berdiskusi dan saling lengkap. Inilah contoh hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, ini namanya pembelajaran kooperatif berbantuan objek langsung. Kalian belajar bersama sambil mengamati langsung benda nyata di sekitar. Baik, tadi Nurul menjelaskan bahwa daun termasuk komponen biotik. Sekarang ada yang menanggapi pendapat Nurul? Selfie?
Nah, bagus sekali Selvi. Kamu menambahkan informasi penting tentang fungsi daun. Jadi, daun tidak hanya biotik, tapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Itu contoh tanggapan yang baik ya. Nah, anak-anak, dari pengamatan dan diskusi kita bisa disimpulkan bahwa setiap komponen ekosistem saling bergantung satu sama lain. Sekarang kita refleksi ya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab? Nah, luar biasa. Jadi kita harus menjaga keseimbangan lingkungan supaya ekosistem tetap terpelihara. Untuk tugas selanjutnya, buatlah video pendek berdurasi 1 menit tentang ekosistem di sekitar rumah. Kalian boleh di sawah, kebun, taman, atau kolam. Kirim ke ibu minggu depan ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalian luar biasa aktif dan semangat. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.